Perempuan itu gampang nangis, ribet lagi. Apa-apanya pakai hati, kata seseorang. Apa benar kayak gitu? Hai, halo kalian semua. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang lagi ngeliat video ini. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang cukup ngebuat aku excited banget, yang sering kali jadi pertanyaan di kepalaku. Sebenarnya jadi perempuan itu gimana sih? Apa bener kayak yang diomongin orang-orang kalau perempuan itu cengeng dan rumit? Kadang jadi perempuan itu susah-susah gampang sih. Gak selalu mudah dan gak selalu sulit juga. Pokoknya duduk manis dan nikmatin obrolan kita kali ini. Selamat datang di Cerita Dalam Kata episode ke-6. Happy watching. Kalau kamu ngedengar kata perempuan, apa yang terlintas di kepala kamu? Manusia yang cengeng, perasa, atau makhluk yang amat sulit dimengerti? Oke, di podcast ini aku bakal ajak kamu masuk ke dunia perempuan. Aku ini perempuan, sama kayak kebanyakan dari kalian yang dengerin podcast ini. Aku suka banget ngomongin tentang kita. Bukan karena aku perempuan, tapi karena sejuta keunikan yang ngebikin aku mau terus menjelajahi arti sesungguhnya menjadi perempuan. Kata orang, perempuan itu complicated, susah untuk dipahami. Ditanya mau makan apa, bilangnya terserah. Tapi waktu dijawab, gak mau juga. Aku juga ngerasa sebagai perempuan itu sering banget ngumpetin makna di balik kata yang diucap. Iya, sesimpel kayak kita ngomong terserah, maksudnya kamu pilihin makanan aja, tapi aku harus suka juga. Aku rasa hal itu simpel, tapi tetap aja bikin mikir. Emang, mencari tahu arti dari setiap perkataan dan tingkah laku perempuan itu kayak berpetualang di hutan belantara. Penuh tantangan, tapi penasaran juga untuk dijelajahi. Katanya, perempuan juga makhluk perasa yang segala hal itu selalu dilibatkan sama perasaannya. Nonton drakor, nangis. Dicuekin, nangis. Dibentak sedikit, gak makan 1 minggu. Iya sih, kayaknya ada benernya juga. Tapi, tunggu dulu. Jangan anggap ini sebagai kelemahan, karena itu bisa jadi kekuatan kita. Kenapa bisa gitu? Mari kita kupas lebih dalam. Punya sensitivitas yang tinggi soal perasaan itu ngebuat kita lebih paham perasaan orang lain, cenderung peka dan mahir membaca situasi. Kelebihan soal perasaan ini gak jarang dijadiin orang-orang sebagai agen penyembuhan. Dari rasa kesepian, kehampaan, bahkan perasaan kecewa. Semua karena apa? Ya, sensitivitas perasaan kita yang tinggi. Hal itu juga ngedorong kita untuk bisa ngedengerin dan kasih solusi dengan hati. Kehangatan sekaligus dukungan. Sampai sini gak heran ya kalau perempuan itu emang gampang nangis. Tapi bukan karena cengeng, karena emang perasaannya dominan aja. Dan bahkan
kelebihan ini ngebuat kita sebagai perempuan itu dikasih anugerah lebih oleh Allah. Apa? Ya, mengandung, mendidik, menyusui, bahkan membesarkan seorang anak. Gak jarang, anak-anak emang banyak dekatnya sama kita para perempuan. Karena salah satunya, kemampuan dan kelebihan inilah yang jadi tali pengikat antara kita dan seorang anak. Kadang suka kesel lihat gimana orang lain nilai tentang kita. Kayak, perempuan itu lemah, kata si seseorang. Cuma karena kemampuan kita yang gak lebih bisa nahan air mata waktu lagi sedih. Dan cuma karena tenaga kita yang gak lebih kuat dari seorang laki-laki. Padahal realitinya gak sedikit juga perempuan yang bisa angkat galon kok. Perempuan yang bisa kasih inspirasi, jadi pemimpin, bahkan jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau perempuan itu lemah dan cuma cocoknya di dapur, coba dicek ulang. Kayaknya kamu gak lagi hidup di zaman modern ya. Tapi gak bisa dipungkiri juga, namanya mulut manusia gak bisa kita kontrol. Ya, let everyone throw their opinion away. Seorang perempuan emang udah ditopang sama banyaknya ekspektasi dari masyarakat. Mulai harus always senyum supaya cantik, disuruh bisa beres-beres rumah dan masak. Bahkan perempuan harus nikah di umur sebelum 30 tahun. Nanti takutnya gak laku, katanya. Apa bener kayak gitu? Aku cuma mau bilang, pertama, perempuan itu berhak menentukan apapun yang mau dia jalani dalam hidupnya. Sama halnya kayak laki-laki. Perempuan itu punya keunikannya masing-masing, kehebatannya masing-masing, dan hal-hal bermaknanya masing-masing. Intinya, menjadi perempuan itu gak ada standar apa-apa menurutku. Like, cantik itu harus senyum, menikah harus di umur berapa, dan skill basic yang harusnya semua orang bisa, kayak masak dan beres-beres rumah contohnya. Jadi hebat kayak gimana kan relatif, dan selama menurut Allah itu baik, it's okay aja menurutku. Dan kedua, jadi perempuan itu emang gak hebat-hebat banget sih. Kita juga punya kekurangan, bukan kelemahan ya. Yang lewat kekurangan itulah aku bisa sadar bahwa aku ini manusia, bukan malaikat. Yang ngebuat aku remind diri sendiri juga bahwa ingat, perempuan juga punya keterbatasan. Jadi jangan ngerasa yang paling bisa. Tapi keterbatasan itu bukan dijadiin alasan untuk mundur juga sih. Malah bisa ngejadiin aku motivasi untuk evaluasi dan gak ngebikin nama perempuan semudah itu untuk dijatuhkan. Pokoknya, jadi perempuan itu bukan tentang selalu terlihat perfect, tapi tentang menjadi diri sendiri dengan menciptakan kehangatan dan sesuatu yang menurut kita, wah, I'm pretty and amazing. Pokoknya tentang rasa nyaman menjadi kamu sebagai perempuan. Mencari sisi lebih dan lemahnya kamu yang ngebikin kamu juga paham, oh iya ya, ternyata jadi perempuan seru juga ya. Gak sesusah itu kok. Dengerin deh cerita inspiratif perempuan-perempuan di luar sana. Mereka bisa buktiin bahwa hidup itu mudah kok. Dan jangan ngerasa dibatasi sama ekspektasinya orang-orang. Mereka bisa kok ngejar mimpi-mimpi besar mereka. Bahkan bisa ngebawa perubahan untuk banyak orang. Dari mereka kita belajar kalau kebahagiaan itu datangnya dari dalam, dari diri kita. Tentang
gimana kita ngerangkul setiap bagian dari diri sendiri. Yang lewat sana, kita bisa betul-betul terima kekurangan dan kelebihan kita, yang akhirnya kita juga bisa mencintai diri kita sepenuhnya. Intinya dari podcastku kali ini, setiap perempuan itu keren dengan keistimewaannya masing-masing. Gak ada standar apapun, setiap diri kita punya jalan dan cita-cita yang berbeda. Jadi gak ada yang perlu disama-samain. Yang terpenting, tetaplah hidup, jalani hari tanpa perlu terbebani ekspektasi, perbaiki diri terutama dalam beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya diri kita itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Cheers untuk kita para perempuan. Jangan lupa untuk embrace who you are and love yourself. Untuk kalian yang punya opini juga soal perempuan, kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton videoku kali ini. See you. Assalamualaikum.